Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses voting. Sebelum saya membahas tentang presentasi yang saya sudah buat, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Barokah dari SMK 2 Banjarmasin. Saya sekarang duduk di kelas 11 TKJB, dan program studi saya di presentasi kali ini yaitu tentang mata administrasi infrastruktur jaringan. Langsung saja kita masuk. Sebelum kita masuk, marilah kita berdoa mengikuti tarian masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Lalu kita masuk di pengertian routing. Sebelum saya membahas kali ini, dimohonkan apa yang sedang mengganggu Anda tetap fokus dalam materi ini, karena ini adalah ilmu. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini saya akan bacakan, yaitu yang pertama, pengertian routing. Pengertian routing adalah proses di mana suatu routing memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang ditunjuk oleh paket. Semua router menggunakan IP address. Tujuannya untuk mengirim paket agar keputusan routing tersebut benar. Terus routing harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika routing menggunakan routing dinamis, informasi di pelajaran ini dari routing lainnya. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Terus kita membahas tentang routing statis. Cara kerja routing statis ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang selanjutnya, routing statis digunakan untuk melewati paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP router secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Terus yang selanjutnya, routing dinamis. Routing dinamis routing protokol. Routing protokol adalah berbeda dengan routing protokol. Routing protokol ada komunikasi antar router ke router. Routing protokol mengizinkan router untuk sharing informasi tentang jaringan koneksi antar router. Router menggunakan informasi untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Contoh routing protokol: routing informasi protokol atau disingkat RIP. Terus yang contoh kedua, interior gateway routing protokol atau IGRP. Yang selanjutnya, enhanced
Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. Yang selanjutnya Open Hours Password atau OSPF. Router protokol digunakan untuk static user langsung. Router protokol menyediakan informasi yang cukup dalam layer address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari suatu host ke host lain berdasarkan alamat. Contoh router protokol adalah Internet Protocol atau IP. Yang kedua, Internet Work Packet Exchange atau IPX. Terus tujuan routing protokol dan autonomous system. Tujuan protokol dan autonomous system. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan yang interface-nya menghubungkan dengan jaringan tersebut. Terus, router merupakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dan diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di mana konfigurasi routing secara manual. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan router yang terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus router ketika router tersebut sudah tidak valid lagi. Router menggunakan informasi dalam tabel routing untuk melewati paket-paket router protokol. Terus yang selanjutnya, klarifikasi routing protokol. Klarifikasi routing protokol sebagian besar algoritma routing dapat diklarifikasi menjadi satu dari dua kategori, yaitu di distance vector. Yang kedua, link status routing di distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu interwalk. Sedangkan link statis bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet walk. Terus link static algoritma link static juga dikenal dengan sebagai algoritma Dijkstra atau algoritma hostess first atau SPF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma di distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak routing. Sedangkan algoritma link status memperbaiki pengaturan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi fitur-fitur yang dimiliki oleh routing link status. Terus yang contohnya link status advertisement atau LSA adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar routing. Topological database adalah yang selanjutnya. Topologi database adalah kumpulan informasi dari
atau semacam LSA sampai ke LSA. Terus SPF algorithm adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPF. Terus routing table adalah daftar router dan interface. Terus konsep link dasar algoritma yang lain adalah algoritma link statis, algoritma link statis juga bias disebut sebagai algoritma graph atau algoritma atau SPF. Konfigurasi routing menghidupkan protokol routing pada suatu router membutuhkan setting parameter atau global routing. Tugas global meliputi pemilihan protokol routing seperti RIP, terus ada IGRP, terus EIGRP atau OSPF. Sedangkan tugas konfigurasi routing untuk menunjukkan jumlah jaringan IP. Routing dinamis menggunakan broadcast dan multicast untuk berkomunikasi dengan router-router lainnya. Terus IGP sama GP. Routing protokol interior dinamis. Routing protokol interior didesain untuk jaringan yang dikontrolkan oleh suatu organisasi. Kriteria desain untuk routing protokol interior untuk mencari jalur terbaik pada jaringan. Terus dengan kata lain, metrik dan bagaimana metrik tersebut digunakan pada elemen yang sangat penting dalam suatu protokol routing interior. Sedangkan protokol routing exterior didesain untuk menggunakan antara dua jaringan yang berbeda yang dikontrol oleh organisasi yang berbeda. Umumnya digunakan antar ISPI dengan ISP atau antara SPI dengan perusahaan. Contoh, suatu perusahaan menjalankan BGP sebagai protokol routing exterior antara router perusahaan tersebut dengan router IPS. Terus di sini kesimpulan. Di kesimpulan kali ini, routing adalah proses bagaimana melewatkan paket ke jaringan yang dituju. Terus yang selanjutnya, routing protokol adalah komunikasi yang digunakan untuk router. Terus yang selanjutnya, routing protokol mengizinkan suatu router untuk sharing informasi dengan router lain berdasarkan jaringan yang ia ketahui dengan jalur terbaik ke jaringan tersebut. Terus yang selanjutnya ada algoritma routing dapat diklasifikasi sebagai satu dari dua kategori, distance vector atau link status. Terus yang selanjutnya autonomous atau sistem AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan dalam suatu pengawasan administrasi. Terus sekian dari saya, terima kasih. Kalau bertanya silahkan.
tanyakan di kolom komentar. Kalau ada kurang jelas ditanyakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.